Halo sobat, welcome back to PPK Podcast Punyo Kito. Bangga banget sih sobat ya bahwa sekarang anak-anak Jambi itu bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sekarang sudah menjadi pelaku-pelaku yang nantinya juga akan memberikan suatu kebanggaan bagi daerahnya tercinta Provinsi Jambi. Karena memang banyak sekali nih sobat ruang-ruang prestasi yang bisa dilakukan para anak-anak Jambi supaya mendapatkan prestasi yang gemilang dan membanggakan daerahnya. Seperti tamu yang kita undang hari ini di podcast Punyo Kito, kita sudah mengundang seorang generasi muda yang nanti akan membawa nama Jambi di tahun ini dalam sebuah ajang pageant. Siapa yang akan kita undang? Kita sudah bersama Putri Indonesia Jambi 2024, Miracle Sitompul. Hai. Halo Kak, halo, apa kabar? Sehat, welcome home. Thank Lama you. banget gak ke Jambi ya? Enggak juga sih, terakhir tuh awal Januari lalu. Jadi baru banget. Tahun baruan ke Jambi. Tahun baruan di Jambi ya. Betul. Kangen gak sih sama Jambi setelah beberapa lama mungkin di Jakarta ya, menempuh pendidikan dan juga mungkin kerja di sana? Iya. Gimana kangennya dengan Jambi itu gimana sih? Kangen banget sih Kak, karena aku kan dari kecil ya di Jambi ya, dari umur 3 tahun. Jadi selalu pengen pulang ke Jambi karena Jambi udah rumah sendiri gitu. Jadi walaupun merantau ke Jakarta udah sekitar 7 tahun, tetap aja pengennya balik lagi ke Jambi. Apa gitu. sih yang dikangenin dengan Jambi? Banyak sih, Apa? makanan. Kalau yang makanan paling- apa nih yang paling disuka nih? Makanan sih empek-empek ya pastinya ya. Wah itu pasti enak banget ya. Pasti kalau misalnya si Mira ke Jambi, teman-temannya di Jakarta pasti Mira jangan lupa bawa pempek. Iya, itu wajib sih, wajib. Oleh-oleh juga ya. Tapi katanya pempek Jambi lebih enak ya. Nggak tahu ya, kayaknya ya. Oke, jadi Mira ini adalah anak Jambi, memang anak Jambi ya, tapi ketika udah menempuh pendidikan SD, SMP, SMA di Jambi, kuliahnya di Jakarta ya. Betul, Jadi bisa diceritakan dulu dong Mira, bagaimana sih perjalanan pendidikannya selama Oke. di Jambi dan aslinya domisilinya itu di mana sih sebenarnya Mira? Oke, jadi sebenarnya kalau KTP aku itu Kuala Tungkal, Kak. KTP Kuala Tungkal, cuma sekarang rumah di Jambi karena waktu itu sempat papa pindah kerja ke Jambi. Jadi kita pindah ke Jambi itu pas SMP. Jadi dari umur 3 tahun sampai lulus SD aku di Kuala Tungkal. Oh. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Tungkal, aku dulu TK-nya Pertiwi, SD-nya pernah SDN 5, terus pindah ke SD Safrius gitu. Kalau nggak salah TK Pertiwi ini yang deket kantor pos ya? Bukan ya? Deket SD 5, Kak. Deket SD 5. Kantor pos yang mana tuh? Aku lupa juga. Mungkin udah berubah ya, Udah beberapa berubah tahun mungkin yang sekarang, lalu udah ya. pindah mungkin ya Iya, kantor posnya. iya. Gitu. Terus SMP-nya di SMP 8 Kota Jambi, SMA-nya di SMA 1 Kota Jambi. Semansa. Oke, jadi memang benar-benar anak Jambi nih ya, karena udah menempuh pendidikan SD sampai dengan SMA di Jambi. Terus Betul. memutuskan untuk meneruskan ya ke perguruan tinggi Ya. di Jakarta. Iya, betul. Di kalau boleh tahu perguruan tingginya di mana? Aku di UI, Kak. Di UI. Jurusannya dokter gigi. Ya, pendidikan kedokteran gigi gitu. Dan baru banget Desember lalu lulus. Udah koasnya sudah selesai dan sekarang sudah dapat titel dokter gigi. Kita kasih gitu. tepuk tangan dulu dong karena predikat lulusnya ini cum laude ya. Iya. Luar biasa di tahun 2023. 2023 baru banget. Baru banget. Pantas masih bau wangi bunga ya, masih wangi bunga ya. Saking barunya ya. Kirain wangi gigi gitu. Gara-gara dokter gigi ya. Iya, biasa gitu kan orang-orang. Tapi kenapa tertarik menempuh menjadi seorang dokter gigi? Sebenarnya sih pas SMA masih bingung-bingung sih Kak, kayak aduh pilih jurusan apa ya. Tapi waktu itu aku SMA-nya IPA. Jadi mau nggak mau ya yang sejalan aja lah sama Ya, IPA gitu. Aku relate ya. lumayan mager lagi belajar dari awal IPS ya kan. Jadi ambil jurusannya yang IPA. Terus papaku tuh dokter umum kebetulan. Jadi emang dari kecil diarahin sama papa sama keluarga, ya udah terusin papa aja jadi dokter gitu. Cuman waktu itu aku kayak ngerasa kayak aku kurang tertarik nih jadi dokter karena banyak banget bahan bacaannya Iya, dan kayak bukunya sampai segini ya. iya, mumet gitu rasanya. Bayangin itu udah mumet dan akhirnya aku cari nih jurusan yang gak terlalu jauh ke kedokteran umum tapi ada sesuatu yang challenging gitu. Yang mana waktu itu aku tertariknya ke kedokteran gigi karena kan katanya lebih banyak prakteknya ya Iya, kan, banyak iya. skills lab segala macem dan perintilan-perintilan itu yang bikin aku tertarik dan ngerasa challenging untuk
masuk ke sana gitu. Gitu deh ceritanya. Boleh diceritain nggak pengalamannya selama koas dan juga sekarang kan profesinya udah dokter gigi ya, Betul. udah buka praktek ya? Belum Kak. Oh belum. Belum. Coming Baru soon ya. lulus soalnya. Mudah-mudahan secepatnya ya, Betul, kita doakan. betul. Nah, bisa diceritain bagaimana pengalamannya selama koas? Kan biasanya kalau dokter itu ya memang harus tahan segala hal ya, apalagi kalau dokter gigi bisa memeriksa gigi orang, dan itu adalah sebuah kemuliaan karena membantu orang juga ya. Nah, bagaimana menghadapi itu semua? Iya, jadi kalau koas itu beda banget Kak sama S1. Jadi kalau kedokteran gigi itu kan kita ada program S1-nya itu Yeah. namanya preklinik, kemudian lanjut ke koas atau program kliniknya. Kalau S1 ya seperti kayak kuliah di jurusan lainnya, cuman memang karena dokter gigi kita banyak skills lab juga. Tapi kalau yang di koas itu benar-benar kita cari pasien sendiri Kak. Itu yang beratnya dibandingkan dengan dokter umum. Kalau dokter umum itu biasanya mereka standby di rumah sakit sebagai asisten dokter yang jaga gitu kan. Kemudian ya pasien datang sendiri. Tapi kalau dokter gigi, challenge-nya kita harus cari sendiri pasiennya. Oh, kenapa nggak cari kita aja kemarin ya guys ya? Harus terbang ke Jakarta kan, jadi kayak repot gitu. Agak repot ya, nggak bisa online ya. Makanya betul. Nah, yang jadi challenge terbesarnya itu adalah mencari pasien anak-anak dan pasien lanjut usia. Itu susah banget karena kalau pasien anak itu kita harus ngurusin surat izin ke sekolahnya lah, surat izin ke orang tuanya, ke neneknya. Kadang itu ada yang orang tuanya udah ngizinin nih anaknya diperiksa, neneknya nggak izinin. Jadi kita cari pasien lain. Itu kita sampai belusukan Kak ke rumah-rumah. Mana nih yang mau anaknya di kasih perawatan secara gratis gitu kan. Terus kalau yang lansia juga keterbatasan transportasi, kemudian banyak penyakit lainnya ya selain penyakit gigi. Jadi itu kita juga harus perhatikan. Jadi challenge-nya lebih ke bagaimana kita mencari pasien demi memenuhi requirements dan bagaimana untuk memanage pasiennya tetap datang untuk kontrol dan melanjutkan perawatan. Karena perawatan gigi itu kan nggak cuma sekali ya biasanya ya. Kecuali cuma tambal atau scaling mungkin bisa sekali datang, tapi perawatan seperti kayak pasang gigi tiruan, pasang behel itu kan lumayan panjang gitu. Berarti kalau misalnya cari pasien, kalau misalnya deket ini pasti jadi pasien semua. Karena Iya. sesuai kualifikasi anak ada nih, banyak anak nih. Terus juga lanjut usia Lanjut tadi usia ada juga ya. ya. Mungkin kakak bisa kali ya jadi pasien lanjut usia. Aduh, ya. Bercanda Kak, bercanda. Gak apa-apa sih, emang cocok loh. Jadi emang itu tantangannya ya, mencari Iya. pasien sendiri ya. Betul, Oke. betul. Nah, kalau nggak salah pemenang Putri Indonesia tahun lalu itu adalah dokter ya. Iya, iya. dokter ya. Betul. Jangan-jangan ini penerusnya nih. Karena Amin. sama-sama dokter ya. Kita doain Amin, ya. amin, amin. Semoga bisa menyusul kiprah dari Putri Indonesia 2023. Jambi dapat crown Putri Indonesia di tahun 2024 dan tentunya juga ini suatu kebanggaan anak Jambi sekarang sudah mulai up ya, sudah mulai bersinar Iya. di kancah nasional. Harus. Tapi sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan dan juga motivasi untuk bisa bergabung menjadi Putri Indonesia ini? Iya. Kalau dari Mira? Kalau dari tantangan sebenarnya banyak ya Kak. Lebih ke apa ya? Kalau tantangan secara internalnya nggak pede gitu. Iya. Karena kita Insecure ngelihat ya. pesaingnya, apalagi dari wilayah DKI Jakarta itu mereka wah keren banget lah dari sisi backgroundnya, dari sisi penampilannya, dari pengalamannya, experience segala macam itu udah wow top banget gitu dibandingin kita mungkin yang dulu aku SMA sama SMP nggak terlalu banyak ikut lomba apa segala macam gitu. Cuman kemudian aku termotivasi dari teman-teman yang support aku gitu kan. Oke. Jadi waktu aku kuliah aku udah pernah ikut ajang beauty pageant Kak sebelumnya. Berarti dari kuliah memang udah suka pageant ya? Nggak terlalu suka sih, kebetulan Tapi coba-coba. dicemplungin. Iya, terpaksa. Yang nyemplungin siapa ini? Kok bisa terpaksa? Ada namanya Bang Mohit itu. Dan itu sebenarnya aku nggak kenal juga sama dia. Tapi kayak dia DM aku di Instagram, terus dia kasih kayak motivasi gitulah. Dia bilang, kamu tuh bisa, kamu pinter, kamu tinggi, kamu cantik segala macam. Ayo Berarti ikut. cuma kenal di Instagram doang? Iya. Makanya itu orang semangat banget waktu itu ngajakin aku buat ikut pageant yang namanya Abang None Jakarta waktu itu. Oke, siap. Iya, jadi awalnya juga aku tolak dia ya kan. Aku bilang aku nggak mau Kak, aku tomboy segala macam ya kan. Namanya orang anak
basket dulu aku Kak, jadi nggak terbiasa nih sama pakai heels, Iya, feminin catwalk gitu ya. make up nggak bisa ya kan. Sering pakai cats ya. Betul sekali, kemana-mana sneakers. Bahkan audisi Apnon waktu itu aku pakai sneakers juga. Oke, Iya, oke. sampai dibilangin nama jurinya, kenapa kamu nggak pakai heels? Nggak punya Bu, begitu. Iya. Cuman abis dari situ jadi belajar. Oh gini ya, ternyata di beauty pageant kita nggak cuman belajar untuk menjadi cantik atau feminin, tapi banyak banget pelajaran yang bisa didapatkan juga. Susah nggak gitu. ngerubah kebiasaannya? Susah banget lah Kak. Heeh, Susah berapa banget. butuh waktu berapa lama tuh supaya terbiasa? Kayaknya sampai sekarang masih belajar ya, masih dibiasakan terus gitu. Karena waktu itu kan udah 5 tahun yang lalu, habis itu udah selesai penugasan masa jabatan waktu itu 3 tahun karena COVID-19. Jadinya 3 tahun aku bertugas dan waktu itu sempat penugasan ke Dubai juga Kak dari Apnon ya kan. Terus pandemi segala macem, akhirnya ya santai-santai lagi pakai cat segala macem ya Iya. kan. Baru sekarang mulai membiasakan diri lagi pakai heels 15 cm, 13 cm gitu. Sampai Ya. 20 cm ya. Wow, enggrang nggak tuh? Tinggi banget 20 cm ya. Iya, gitu. Jadi kamu juga kalau nggak salah juga pernah menjadi brand ambassador gitu ya? Betul. Selain ikut di pageant waktu pertama kali yang ditantang sama followers kamu di Instagram tadi ya? Iya, betul, Mm-mm. betul. Kalau brand ambassador nih gimana? Brand ambassador waktu itu kebetulan ada 2 perusahaan. Yang pertama perusahaan edutech. Dan di situ juga setelah aku menjadi brand ambassador, aku juga sebagai full timer Kak. Aku ngajar. Jadi aku sempat jadi tutor matematika Oke. di salah satu company edutech terbesar di Indonesia. Kemudian yang satu lagi brand ambassador di apa namanya, company sekuritas gitu. Jadi untuk investasi gitu Kak. Oke, jadi banyak memang aktivitas dan juga membuka ruang-ruang prestasi juga ya buat Mira ke depannya ya. Betul. Nah, ini kan antara dokter gigi Iya. ya dengan pageant ya. Mungkin ada beberapa ilmu yang bisa diaplikasikan di dunia pageant, tapi ada beberapa ilmu juga yang mungkin tidak bisa diaplikasikan di dunia pageant. Lalu seperti apa cara membagi waktu yang pertama, terus selanjutnya juga kenapa ini tertarik banget ya untuk bisa meneruskan supaya bisa nantinya bisa mendapatkan crown juga Putri Indonesia 2024 mewakili Jambi. Kenapa? Oke, dari manage waktunya ya. Iya, pertama manage waktu dulu. Pertama selalu harus ada yang dikorbankan Kak. Yang namanya kita memilih untuk tidak mengikuti cuma satu kegiatan, itu pasti ya kita harus korbankan. Misalkan aku ikut Apnon waktu itu sambil kuliah juga, ya berarti aku harus mengorbankan waktu tidur, ya Iya. kan? Aku harus mengorbankan beberapa kelas yang harus aku skip karena aku harus ngikut kegiatan yang di wali kota waktu itu siang-siang dan tabrakan sama jadwal kuliah gitu kan. Jadi selalu ada yang dikorbankan. Cuman waktu itu kan tetap prioritasnya akademik, Iya, ya kan? Tapi betul. jangan sampai akademiknya gagal juga Jangan gitu. keteteran Iya, juga jangan ya. keteteran. Jadi memang harus benar-benar dipadetin. Kayak satu minggu itu aku bikin jadwal, oh hari Senin jam segini ke sini berangkat naik kereta jam segini dan itu harus ngikutin jadwalnya. Biar nggak apa ya, linglung gitu ya. Habis ini kemana ya gitu. Biar Jadi kita tertata ya. udah ada di kalendernya. On schedule ya. On schedule gitu kan. Terus nggak boleh banyak apa ya, junk time-nya gitu, antara satu agenda ke agenda lain harus satset. Jadi misalkan aku mau karantina dari kosan, aku berangkat kuliah itu udah bawa koper biasanya. Karena ke karantina kan banyak bawaan ya Kak. Aku bawa koper ke kelas, itu ditanya-tanya tuh sama seisi kelas, ngapain bawa koper apa segala macam. Tapi ya kita sabar aja, iya buat karantina, soalnya daripada bolak-balik ke Betul, kosan, aku harus butuh waktu lagi kan. mengefisiensikan waktu biar langsung ke ke karantina lewat kereta gitu kan. Jadi emang harus satset dan cari jalan tercepat untuk bisa sampai ke tujuan gitu. Karena kalau naik gokar lama lagi, jadi harus naik kereta. Walaupun aku harus make up di kereta Kak waktu itu. Iya. Diliatin ibu-ibu, bodo amat ya kan. Yang penting kita efisien, bisa selesai kelasnya dan bisa tepat waktu sampai di tujuan gitu. Terus tadi apa pertanyaannya kedua? Yang kedua ini kan kenapa tertarik, karena kan dokter gigi Iya. nih, dari dokter gigi ke Putri ke Iya. pageant. Nah, kenapa tertariknya? Sebenarnya sih kalau dihubung-hubungin ada aja pasti hubungannya Iya, ya. pasti ada hubungannya. Kalau dokter gigi itu kan kita berkomunikasi dengan pasien ya kan. Kalau pageant kita komunikasinya lebih luas lagi Iya. dengan pemerintahnya, dengan panitia yang mengadakan kontes Acaranya, tersebut ya, dan dengan masyarakat dan dengan apa ya,
stakeholder yang mengundang kita di acara-acara tertentu, dan nanti bertugas juga kita harus bisa menempatkan diri lagi ke masyarakat yang lebih luas lah gitu. Jadi kalau pageant ini lingkupnya lebih luas lagi, ketemu sama orang-orang baru dan segalanya gitu. Oke, berarti tidak hanya sebatas pasien ya. Betul, betul. Tapi juga betul. ruang lingkupnya lebih luas, Ya. ya semakin bermanfaat juga untuk orang banyak ya. Betul. Dan menjadi dokter gigi ini juga menjadi profesi yang mulia juga. Tapi ketika dokter gigi sudah dapat, ya Putri Indonesia juga udah dapat. Jadi profesi yang mulia ini juga semakin apa ya, luas lagi jangkauannya ya kepada masyarakat ya. Nah, ini kabarnya bahwa si Mira ini ada 3 hobi nih ya. Yang pertama itu adalah dancing. Ini yang modern atau tradisional? Lebih ke modern sebenarnya. Modern ya. Iya. Yang kedua adalah singing, bernyanyi ya. Yang ketiga adalah bentar catatannya hilang. Traveling kayaknya. Satu lagi traveling ya. Diingetin. Saya lihat tadi ininya biodatanya ya. Jadi kenapa suka 3 hal ini? Ya. Yang pertama tadi dari dancing. Ya. Nggak tahu Kak, emang suka aja gitu. Suka gerak ya? Iya, suka gerak. Gimana tuh? Suka gerak ya. Suka gerak iya. Tapi lebih ke modern dance. Kalau traditional dance itu belajarnya kebetulan baru di Apnon itu, karena Oke. kan harus belajar tari Betawi waktu itu, dan sekarang mulai belajar tari Tari Jambi, Jambi, juga. betul. Iya, jadi seru juga sebenarnya belajar traditional dance gitu kan. Tapi waktu sekolah dulu pernah nggak sih ikut nari atau tergabung jadi ini? Kalau tradisional enggak Kak. Modern dari SD ada pernah ikut, iya. Oke, gitu. siap. Terus Bernyanyi, tadi, ya, betul. Sebenarnya bernyanyi tuh hobinya di toilet aja sih Kak. Penyanyi kamar mandi aja kita. Oh gitu. Iya. Tapi kalau dari suaranya tuh kayaknya enak banget ya. Enggak sih, Uh-uh. enggak, jangan. Kalau menurut saya sih enak ya suaranya ya. Jangan pemirsa, jangan. Takut dicoba ya. Takut ditodong. Terus yang ketiga traveling. Nah, udah kemana aja? Traveling aku di Indonesia paling seringnya ke Bali sih, karena Bali cantik banget Kak, dari mulai pantai, terus Iya. ada gunungnya, danau juga ada, pokoknya salah satu destinasi favorit aku di Indonesia Bali sih, dan memang udah nggak diragukan lagi, banyak banget turis mancanegara yang kesana juga ya kan. Terus aku juga pernah ke Kalimantan Selatan, pernah ke Medan, ke Padang juga waktu itu pernah, Sumber juga cantik banget. Terus traveling kalau keluar negeri sih nggak terlalu banyak ya, cuma ada Dubai, Kuala Lumpur, sama ke Singapura gitu. Tapi kebanyakan aku solo traveling sih yang ke 3 negara itu, karena aku lebih suka jalan-jalan sendiri, jadi kita bisa bebas explore apa nih makanan yang pengen kita coba atau budaya apa yang pengen kita perhatiin gitu. Kalau ada temen tuh rasanya kayak ayo foto. Oh, Jadi sibuk kesibukan di foto, foto ya? iya, aku pengen menikmati perjalanannya gitu. Berarti kamu salah satu tipe yang penikmat ya. Iya. Lebih suka menikmati daripada ini ya, mengabadikan ya. Betul, Tapi tetap mengabadikan, tetap ada cuman nggak mengabadikan. sesering mungkin kalau Iya. misalnya ketemu pergi bareng temen ya. Betul, satu tempat sekali foto udah cukup. Kalau sama teman kan karena kayak angle-nya kurang, aku kanan, aku kiri. Aduh, lama gitu kan. Tapi ya dua-duanya menyenangkan juga, ada Iya. teman juga seru ya Iya. kan. Jadi ada teman ngobrol dan seru-seruan bareng juga pastinya. Tapi me time-nya lebih banyak, lebih seru juga sendirian ya. Kalau misalnya keluar negeri sendirian dan juga bisa mendapatkan hal-hal lain, ya banyak lah pelajaran-pelajaran juga yang bisa Iya. kita adopsi ya. Betul, Tapi betul. kalau di Jambi, kamu udah kemana aja nih? Kalau ke Jambi, aku udah ke Kuala Tungkal, ya Kuala pasti lah ya. Tungkal, pasti ya. Karena dari kecil Naik ke sana. ketek nggak? Naik ketek nggak Naik Kuala ketek Tungkal? dulu pas kecil Kak. Pas kecil ya? Kecil. Oh, masih ngerasain naik ketek ya? Masih. Kalau sekarang masih sanggup nggak naik ketek ya? Aku takutnya keteknya terjungkil ya dengan Apalagi kan di Jambi kan juga banyak daerah-daerah yang banjir ya. Iya. Untuk menuju dari satu rumah ke rumah lain itu kan memang membutuhkan transportasi perahu ya. Dan bisa juga jadi tantangan diajak ke seberang dong guys. hari ini mau ke seberang Oh, Kak. mau ke seberang? Iya, kemarin udah ke Wah. seberang, hari ini kita mau ke Candi kebetulan. Pasar terapung di Iya, Candi. itu pas banget mau ke sana. Jadi Oke, walaupun hati-hati aja banjir, keronnya nyangkut di batang ini ya, batang Waduh. duren ya. tapi walaupun banjir Kak, kita tetap bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat pasar apung tadi kan, Betul, contohnya. Jadi destinasi betul. wisata baru ya kan, Betul. viral. Musibah nggak selamanya menjadi musibah, terkadang musibah itu juga bisa menjadi berkah. Oh, betul. Iya. Luar biasa. Aduh. Oke, selain ke Tungkal kemana lagi? Kemana Muara ya? Jambi lah ya Muara Jambi tadi ya. Pasti ya, Heeh. pasti. Kerinci lah pasti ya. Kerinci pernah sekali waktu kecil, tapi udah lupa juga. Mungkin nanti bakalan kesana lagi sih, gitu Kak. Terus kemana lagi nih yang pengen banget dikunjungi kalau di Jambi? Karena saya juga sebagai warga Jambi memang ada beberapa tempat Iya. yang belum kesampaian ke Iya. sana mungkin karena aktivitas dan Iya. lain sebagainya. Nah, kalau Mira nih Iya. pengennya kemana nih? Mungkin ada plannya?
Ke yang Merangin Kak, yang baru. Merangin? Tahu Geopark? nggak? Ya betul. Di Itu Geopark. kan udah Oh, UNESCO ya. siap. Kebetulan aku belum berkesempatan ke sana, tapi pengen banget ke sana sih buat lihat langsung. Katanya ada fosil yang dari 300-an juta tahun yang lalu ya. Nah itu mungkin batu bisa itu. sekalian arum jeram ya. Betul, betul Nanti sekali. teman-teman juga, ini apalagi si Rian nih pintar banget arung jeram nih ya. Tapi dia cuman dayung doang ya. Rafting ya, rafting. Iya, rafting ya, seru banget ya. Oke, itu tadi ya ada beberapa list yang mungkin juga kalau nanti ke daerah-daerah tersebut dan daerah-daerah ini juga bisa diperkenalkan ya di ajang Putri Indonesia ini. Tapi saya juga penasaran nih, karena kan Mira kan kebanyakan di Jakarta. Ya. Nah, teman-teman yang ada di sana itu pada nanyain nggak sih apa yang ada di Jambi dan Jambi itu apa dan juga di mana sih? Ya. Terus Mira jawabnya gimana? Jadi aku punya pengalaman menarik Kak. Pas masih kuliah itu kan kita tahap perkenalan-perkenalan gitu Iya, kan. waktu Pas ospek awal-awal maba, iya pas ospek gitu Oh, kan. oke. Kenalan nih, dari mana? Dari Jambi. Jambi, oh yang di Sulawesi ya? Aduh. Terus kayak enggak di situ. Berubah bahasa kita berubah kalau di Sulawesi. Gimana bahasanya kalau Sulawesi? Macam ini Ji. Oh gitu. Pinter ya. Kakak dari Sulawesi? Enggak. Oh enggak. Kalau saya teh orang Medan. Oh, orang Medan. Cara ngomongnya kok beda ya. Oke. Saya orang Padang. Oh, Padang. Enggak, saya orang Enggak. Jambi. Oh, Jambi Saya asli. Jambi asli. Iya, Dari Jambi mana Kak asli. Jambinya? Kalau saya di Kumpe. Oh. Kalau keturunan semua Kumpe. Oh, oke. Nggak kelihatan kayak orang Kumpe ya? Enggak, putih banget. Sebenarnya orang Kumpe itu cakep-cakep. Salah satunya saya. Pede, bagus bisa dicontoh. Hidup Kumpe. Saya dirinya. Ya. Jadi apa tuh kata temennya waktu itu? Kan dijawabnya di Sulawesi. Iya. Terus ada lagi nggak yang bilang di tempat lain Jambi itu? Paling ada pertanyaan juga kayak Jambi tuh di mana ya? Kalimantan bukan ya gitu-gitu sih Kak. Jadi banyak yang belum tahu bahwa Jambi itu adalah di Sumatera. Iya. Dan ketika aku sebutin Jambi, oh Sumatera apa gitu. Jadi dia kira mungkin Jambi itu bukan nama provinsi, tapi kayak kota aja gitu. Oke. Sementara ya Jambi ya provinsi tersendiri, provinsi Jambi dan memang ibu kotanya Jambi juga gitu. Jadi ya ada beberapa yang nggak tahu juga sih gitu. Terus ya ada yang nanya juga, Jambi makanannya apa? Terus aku bilang ya ada tempoyak, ada empe-empe. Tapi kan empe-empe Palembang yang kayak gitu loh. Iya. Ya di Jambi enak juga, lebih enak bahkan kayak gitu kan. Nah, jadinya jawabnya. Sebenarnya kalau untuk tempoyak, PMP itu rasanya di beberapa daerah-daerah Melayu juga banyak Ada, ya. ya. Ada ya, tapi mungkin ada cita rasa Cita rasa tersendiri. tersendiri, betul. Seperti kalau di Jambi itu kan agak sedikit pedas kayak omongan tetangga ya. Aduh. PMP-nya juga cukanya juga agak sedikit pedas ya, kayak omongan bos ke anak buah gitu. Ini pengalaman pribadi atau gimana Kak? Sekalian sih Aduh, ya, curhat. biar nonton ya. Jadi memang itu ya yang diperkenalkan kepada teman-teman ya. Betul. Tapi apa yang nanti yang sudah dipersiapkan untuk Ya. ajang ini, Mira? Yang pertama pasti persiapan mental Kak. Iya. Karena nggak gampang ya kan. Terus ya yang kedua yang terpenting menyiapkan tim. Ini nih yang hadir sekarang nih. Timnya Tim dari hebat, Jambi datang yang semua. luar biasa. Tapi Bermain. saya nggak percaya mereka tim kalau nggak ada tepuk tangannya. Mana tepuk tangannya? Udah kayak konser ya, Wak. Rame banget timnya ya. Kebetulan tim aku ini dari official Bujang Gadis Jambi juga. Jadi Iya. memang sudah berkecimpungan di dunia perpagenan. Jadi sudah banyak pengalaman Kak, luar biasa sekali. Yang satu dari Sumatera Barat tuh. Iya. Jadi keren banget ya perpaduan ya pageant-pageant dari berbagai daerah ini menjadi biasa. official timnya Mira. Keren. Terus apa lagi selain persiapan tim? Terus ada persiapan wardrobe juga Kak, karena banyak banget wardrobe-nya mulai dari gaun malam, gaun untuk penjurian, terus Iya. juga ada cocktail dress untuk deep interview, terus ada untuk tampilan bakatnya, sama national costume juga gitu, dan perintilan-perintilan yang untuk karantinanya yang sehari-hari gitu, kayak baju olahraga, terus juga blazer segala macem, dan harus itu mengikuti panduan yang dari Yayasan Putri Indonesia. Bahkan sampai kuku itu harus sama semua warnanya, diminta warna nude, terus softland juga diminta sama warnanya, heels juga sama seperti itu. Biar seragam ya. Betul, betul sekali. Tapi Mira datang ke Jambi kemarin tanggal berapa ya?
4 hari yang lalu, Kak. 4 4 hari yang lalu. tuh hari Senin tuh 4 hari yang lalu kan? Ya, ini hari Kamis ya. Sekarang hari Kamis, Iya, hari Senin, Senin Selasa, Rabu, kemarin. Kamis ya, 4 hari yang lalu. Nah, jadi selama 4 hari itu kan memang kesibukannya kan kebanyakan di Jakarta nih, ya. Dan mungkin ada momen-momen tertentu ketika pulang ke Jambi. Salah Iya. satunya juga ini dengan misi ini. Iya. Nah, lalu apa nih yang dimanfaatkan selama waktu tersebut dan juga beberapa hari ke depan? Selama di Jambi itu kebetulan aku di Jambi cuma 1 minggu, Kak, karena memang harus balik ke Jakarta lagi untuk fitting karena desainer aku juga ada yang di Jakarta ya kan. Iya. Jadi selama 1 minggu di Jambi kita benar-benar fullin jadwalnya, kita schedule-nya benar-benar padat untuk pembuatan video profile itu Oke. prioritasnya, Kak. Video profile, kemudian untuk photoshoot juga, kemudian mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di Jambi ya kan. Kemudian Kemana aja tuh nanti? Iya, ke Candi Muaro Jambi Candi Muaro tadi. Jambi. Heeh. Udah. Hari ini, Kak? Hari ini ya? Nanti Oh, abis siang. dari sini. Abis dari sini kita lanjut. Iya, ada tuh timnya yang kesiangan. Siapa tuh? Iya. terus. Oke, terus kemarin kita sudah ke salah satu rumah adat juga di Oke, seberang. di seberang. Heeh, Oh, kemarin ya? Iya, kemarin banget. Terus kita udah advokasi juga, Kak. Bukan advokasi ya, mediasi kali ya. Mediasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Oke. Kota Provinsi Jambi dan Oke. ke rumah dinas gubernur. Jadi udah ketemu Pak Gubernur juga meminta support dan arahannya lah kepada pemerintah juga gitu. Terus ya yang akan kita lanjutkan lagi pembuatan video profile pasti karena belum selesai. Iya. Terus kita juga nanti mau ke Kuala Tungkal mengunjungi hutan mangrove. Oh, sekalian balik kampung ya. Sekalian balik Mengenang kampung, masa betul, kecil ya. betul sekali. Terus kita ada latihan catwalk juga di sini, ya kan. Tapi kamu beruntung deh ke hutan mangrove-nya sekarang ya. Iya. Karena dulu kita juga punya pengalaman tuh ke hutan iya. mangrove yang ada di Kuala Tungkal di Pangkal Babu. Karena waktu itu jalannya itu baru sebagian yang dicor. Jadi untuk menuju ke dalam itu jalannya itu masih tanah ya. Tanahnya tuh lengket banget. Wow. Lengket banget ketika hujan. Memang kendaraan tuh nggak bisa yang melintas dan itu cuma bisa motor. Oh gitu. Iya, itu pun motor ketika hujan bannya lengket di tanah. Ya, tapi kamu beruntung deh bisa ke sana sekarang karena sekarang aksesnya udah bagus, sudah keren. Dan ini juga menjadi salah satu destinasi wisata di Jambi yang nanti juga bisa dipopulerkan ya di sana ya. Karena hutan mangrove ini salah satu hutan yang terdapat di pantai timur Jambi yang keren banget di Tanjung Jabung Barat di tempat kamu kecil ya. Betul. Kemarin kita sudah ketemu sama Pak Kepala Dinas. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya mangrove kita itu lebih bagus daripada mangrove di tempat Betul. lain gitu. Cuman memang masih kurang infrastrukturnya gitu, Iya. sarana dan prasarananya. Sebenarnya dari mangrove-nya itu sendiri tuh bagus banget, Kak, gitu. Jadi mungkin itu nanti yang harus kita bisa komunikasikan kepada pemerintah juga ya, biar bisa ditingkatkan lah fasilitasnya biar turis-turis dalam negeri maupun luar negeri harapan kita ya bisa Betul. mengunjungi mangrove kita itu dan membawa Jambi lebih populer lagi ya kan. Betul. Jadi kita butuh juga misi dari si Mira ya nanti ya untuk memperkenalkan Jambi lebih banyak lagi. Oke, selain ke sana kemana lagi? Kemana lagi ya Kegiatannya kita, Kak, ya? saking banyaknya Saking ini banyaknya jadi lupa jadi gitu. lupa ya. Banyak ke visit sponsor juga, Kak. Karena kan kita kerjasama sama UMKM Jambi juga biar sekalian mempromosikan mereka nanti kan di nasional gitu loh. Salah satunya ke Batik Berkah yang ada di Simpang Pulai ya kan. Iya. Terus kita juga nanti visit ke Tina Mitra. Terus kemarin kita sempat ke Akbar Salon dan Decoration. Oke. Itu mereka yang support baju adat juga nanti. Kemudian kita kemana lagi ya, Kak? Oh iya, Susi Songket. Nah, ini Susi Songket tuh bagus banget. Kemarin aku udah ke tempatnya dan dia support untuk evening gown aku nanti pas grand final, malam finalnya. Dan itu kualitasnya benar-benar bagus. Mereka pernah menang juara nasional, Kak. Jadi buat teman-teman yang mau bikin baju, nyari songket, wajib ke Susi Songket. Iya, Itu luar atau biasa. Kalau misalnya bingung ya nanti follow Instagramnya si Mira aja. Iya. Biasa di tag tuh nanti ya. Betul. Tapi gimana sih perasaan kamu karena banyak banget nih orang yang sayang sama kamu, mendukung kamu sampai di titik ini. Terharu sih. Kayak kadang ngerasa I don't deserve it gitu loh, Kak. Kayak apa ya? Mau nangis. Nggak boleh, tahan. Iya, kayak ngerasanya kok orang-orang tuh baik banget gitu loh. Sekelilingku baik banget. Bahkan aku kayak ngerasa aduh gak tahu nih gimana nanti balas budinya gitu. Jadinya mikirnya kayak
aduh lu jangan terlalu baik deh sama gue gitu. Gue nanti bingung balas budinya gimana gitu sih, jadi Iya. mikirnya karena orang-orang tuh terlalu baik. Tapi ya aku berusaha semampuku aja buat memberikan yang terbaik biar tidak mengecewakan mereka gitu. Mau ngucapin terima kasih nggak? Mungkin ada nama-nama yang terlintas. Banyak banget. Siapa aja Nanti coba? nggak bisa berhenti. Banyak lah. Yang intinya aja 5 orang deh, nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan. Yang orang-orang di sini kali ya. Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Ya, terima kasih banyak buat Kak Sandi, Kak Rian, buat Salwa, buat Jenny, buat Bang Rio, sama buat videograferku Bang Gap, sama Ardi juga, sama orang tuaku, sama Udah Bota yang sudah mengantarku kemana-mana gitu. Kalian luar biasa sekali. Sama tim aku di Jakarta juga ada Alfas, ada Fauzan, ada Kak Hasabi, ada Tiffany, dan ada Bang Mohit. Luar biasa sekali. Wah, Terima banyak kasih. banget ya. Keren. Tepuk tangan dong. Banyak banget memang yang sayang sama Mira, karena kita juga menaruh harapan juga ya kepada Mira, sama seperti perwakilan-perwakilan sebelumnya yang memang harus membanggakan nama Jambi, setidaknya juga bisa mempromosikan potensi-potensi lah Ya. yang dimiliki Jambi kepada nasional ya. Betul. Oke. Nah, Mira, di Putri Indonesia ada sebuah, mungkin ada bukan case ya, tapi lebih ke misi ya. Misi yang bakal kamu angkat itu ada nggak sih? Iya. Jadi misi yang aku angkat itu akan aduh suaraku habis. Minum dulu nggak apa-apa? Nggak usah nanti aja. Nggak apa-apa, di podcast ini bebas, mau makan, minum, mau pesan mie sekalian. Aduh. Bisa, semua bisa di sini, aman, gitu ya. bebas. Atau mau somai, tekwan, pempek, ada semua di sebelah. Ya. Enak tuh. Tapi ojek online yang ngantar. Iya, nggak break ya, masih Nggak lama break, masih lama, aman. Jadi kita santai aja di sini, Oke, Mira. oke, iya. Jadi untuk advokasi aku yang aku bawa ada di bidang pendidikan, Kak. Namanya Miracation. Oke. Jadi itu berdiri tahun 2020 pada saat pandemi. Aku tuh tergerak hatinya buat kayak membuat konten-konten edukasi, konten pelajaran buat pelajar di Indonesia. Karena sebenarnya berangkat dari keresahan aku, Kak. Jadi ceritanya pas SMA kelas 3 itu kan aku udah mulai mikir ya, ini nanti lanjut kuliahnya kemana nih, ambil jurusan apa gitu. Saat itu aku belum les sama sekali dari SMA kelas 1 sampai kelas 3 karena keterbatasan ekonomi. Sementara teman-temanku udah intensif gitu bimbel untuk mempersiapkan tes PTN Iya. ya kan, dari kelas 2 SMA bahkan mereka gitu. Nah, dari situ aku kayak mencoba mencari sumber pelajaran dari internet, dari YouTube, aku cari dari Twitter, ngobrek-ngobrek link sana sini ya kan, cari keyword apa segala macam. Dari situlah aku dapat materi-materi pelajaran secara gratis karena kalau dari sekolah jujur agak terbatas ya, Kak. Iya. Jadi kita butuh pelajaran tambahan lah istilahnya gitu. Iya, betul. Waktu itu aku sempat belajar sendiri, cari-cari di internet, buka YouTube, terus ya banyak lah manfaat yang aku dapat dari situ. Dan ketika zaman pandemi tahun 2020, kan balik ke Jambi tuh masih lumayan banyak waktu luang karena sekolahnya dari rumah ya kan. Aku ngerasa aku harus give back nih buat orang lain gitu loh, karena aku udah dapat pelajaran itu dari internet pas aku kelas 3 SMA dan itu membantu banget untuk aku ikut tes PTN. Jadinya aku mau berbuat seperti itu juga gitu, biar anak-anak Indonesia ini nggak merasakan seperti apa yang aku rasakan. Karena pada zaman aku itu jujur konten edukasi masih nggak sebanyak sekarang. Masih minim gitu. ya? Masih minim banget. Jadi waktu itu aku start untuk buat konten bahas soal matematika dan penalaran umum. Jadi itu yang akan dites untuk SBMPTN. Oke. Jadi tes nasional masuk perguruan tinggi negeri gitu. Sama ada bahasa Inggris juga dan bahasa Indonesia gitu. Jadi aku mulai bikin video di YouTube dan aku lumayan shock, Kak, karena tiba-tiba rame dan viral sampai Instagram aku suatu hari bisa naik 1.000 followers dalam sehari. Wah, keren. Itu kayak wow, gila. Mereka positif banget feedbacknya, komennya juga luar biasa. Akhirnya dari situ aku mulai konsisten bikin video dan sempet satu hari upload satu video. Jadi satu hari itu aku syuting 3 video sekaligus gitu. Aku editing sendiri, produksi sendiri. Oh, nggak ada tim? Gak ada. Sendirian? Sendiri. Dan itu di rumah yang masih terbatas banget. Ada adekku lewat-lewat, kadang ada tukang noko-noko apa palu gitu Iya, kan. iya, belum Tapi- lagi orang mungkin yang ini ya, motong-motong pohon ya di sebelah pakai sinsu yang Betul. Belum lagi anak-anak kecil di depan teras. Iya. Wah, lagi belum main-main. lagi yang bilang, gitu "Om, kan. telolet, Om." Nah, Belum ya. Heeh. itu. Belum lagi itu tetangga yang tenget-tenget yang sebelah ya. Iya, jadi banyak sih sebenarnya distractionnya, gangguannya. Iya. Cuman ya tetap gas aja karena sebenarnya anak-anak ini kan butuh kontennya ya, butuh isinya ya. Iya. Jadi kadang ada yang komen,
Kak itu kayaknya ada suara azan, aku kira dari aku ngebayang-bayangin sendiri ternyata emang di video kakak ada gitu. Karena emang syutingnya kadang-kadang Pas lagi kebocor, azan, ada suara heeh. azan, aku juga nggak sadar gitu kan, aku tetap Heeh. syuting. Pas upload ternyata baru sadar dari komen itu. Pas ngedit tuh nggak sadar gitu, Kak. Saking pengen cepet-cepetnya karena waktu itu mepet juga, aku pengen kayak udah nih aku upload aja nih buat anak-anak gitu. Berarti satu hari 3 video ya, Iya, waktu rutin itu. ya dari tahun 2020, apalagi Betul. 2020 itu kan masa pandemi juga, Iya. ketika orang memang aktivitasnya terbatas, ada pembatasan oleh pemerintah. Nah, kamu produktif di rumah ya, memanfaatkan media sosial ya. Jadi selain matematika, apalagi tuh yang di-share kepada anak-anak muda? Banyak juga aku share mengenai tips untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, tips Oke. untuk menyiapkan diri menjadi mahasiswa karena kan dari dari pelajar ke mahasiswa itu beda ya cara belajarnya ya. Iya. Kalau pas pelajar kita disuapin banget sama guru ya kan, Betul. kalau mahasiswa kayak kita harus Agak cari sedikit sendiri, mandiri ya. iya, Heeh. presentasi sendiri, bahkan kayak banyak dosen yang sering nggak masuk kelas gitu, dianggapnya mahasiswanya udah bisa sendirilah belajar sendiri mandiri gitu. Jadi itu juga banyak. Terus juga aku bahas tentang kepercayaan diri juga pernah, terus share tentang gimana perjuangan aku untuk masuk kuliah gitu-gitu sih Kak. Terus ada trik-trik juga tentang soal-soal matematika yang sulit bisa dikerjakan dengan lebih gampang seperti itu. Membangkitkan semangat lah ya. Mungkin Iya. ada beberapa orang yang beruntung, Iya. ada beberapa orang yang tidak beruntung. Nah, ketika tidak beruntung ini jangan membuat kita semakin terpuruk ya. Tapi kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini untuk bisa mengupgrade Iya, diri dan juga meningkatkan kualitas kemampuan kita supaya nantinya juga mampu bersaing ya, dan Betul. juga bisa membuktikan walaupun di posisi sebagai orang yang belum beruntung, Iya. tetapi di masa depan akan Yes. menjadi orang yang beruntung. ya. Amin, betul. Ini contohnya juga Mira nih ya. Mira sudah berhasil juga ya menginfluence dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak ya. Apalagi juga di Jambi juga mungkin banyak nih yang subscribe akunnya Mira dan mereka juga terbantu apalagi ketika mau dari SMA ke perguruan tinggi. Iya, Ini sangat menarik sekali ya. Tapi sampai sekarang untuk konten-kontennya masih terus diproduksi nggak? Masih Kak, Masih ya? Sekarang subscribersnya sudah 260 ribuan. Udah silver ya? Sudah silver play Ah, button. tepuk tangan dulu dong. Dapat silver loh ya. Bentar lagi gold loh. Amin, amin, amin. Habis gold platinum. Platinum, amin, Ah, amin. Habis platinum apa lagi nih? Diamond Kayaknya ya? udah paling tinggi platinum ya? Diamond. Diamond ada ya? diamond, ya. Oke. Udah kayak jualan emas kita ya. Ini yang sudah digadai-gadai itu ya. Tapi yang silver nggak bisa digadai loh ya. Belum ya, Belum bisa digadai ya. Tapi kalau silvernya asli bisa lah ya. Heeh. Jadi konten apa nih sekarang yang diproduksi nih, Mira? Sekarang banyak juga konten-konten tentang vlog karena subscribers aku tuh suka juga konten tentang keluarga Kak. Oh. Jadi katanya keluarga aku tuh keluarga cemara. Jadi misalkan aku balik ke Jambi pasti tuh mereka nungguin Kamira mana storynya di rumah, mana Oh, story Indo, pada kepo ya. ditungguin. Heeh. Iya, heeh. Karena ya lumayan seru sih keluarga aku tuh kayak ketawa-ketawa setiap hari lah, ada aja tingkahnya gitu. Jadi itu bisa jadi apa ya, mungkin inspirasi juga lah Iya. buat yang nonton kayak oh ini nih contoh keluarga yang baik gitu ya, mungkin Iya, bisa betul. dijadiin contoh juga. Keluarga yang akrab. Iya, dan ada juga yang bilang aku jadi kangen sama papaku, mamaku lihat videonya Kamira gitu kan, kita jadi apa ya, tersentuh juga dan senang gitu bisa mengingatkan kembali ke mereka bahwa ya mereka dulu punya memori yang baik sama orang tuanya, mungkin sekarang orang tuanya udah nggak ada lagi kayak gitu. Jadi ya ada apa ya, rasa bahagia tersendiri lah dengar komen-komentar positif dari teman-teman itu di Iya, media sosial. tapi saya yakin emang keluarga si Mira ini lucu-lucu banget ya. Karena Mira ini orangnya sebenarnya lucu loh. Peres ya tuh. Nggak beneran lucu loh. Tapi boleh nggak penasaran juga nih momen lucu sama mama papa dan juga kakak beradiknya ada berapa? Aku bertiga, aku paling besar. Bertiga. Oh, paling gede. Iya. Nah, mungkin ada momen lucu sama saudara-saudaranya. Sama mama papa sih terakhir tuh yang paling lucu pas aku ngasih tahu mereka kalau aku udah lulus jadi dokter gigi. Heeh. Jadi waktu itu kan aku lagi ujian nih, sibuk-sibuk di Jakarta. Papaku nanya terus, karena waktu itu emang apa ya, masih ragu bisa nggak sih lulus tahun ini gitu kan, bisa nggak ya ngejar requirement-nya yang lumayan masih banyak, masih panjang, tapi waktu itu udah ada jadwal ujian di batch bulan Oktober. Nah kalau misalkan nggak kekejar, aku harus ujian lagi tahun depan gitu, tahun ini bulan Februari. Jadi aku bilang aja tahun depan gitu kan ke mama papaku. Nah terus
Setelah itu aku ujian diam-diam ya kan. Ujian itu tuh ujian nasional Kak, jadi lumayan deg-degan banget lah. Ada 2 hari ujian teori sama OSCE itu lumayan apa ya, ujian terbesar yang paling ditakutkan Iya. anak-anak kedokteran sama kedokteran gigi. Gitu. Menguras otak sekali ya. Wow, ya itu dari zaman S1 dikeluarin semua materinya ya kan. Terus ya udah aku kerjain, habis itu dapat pengumuman, dinyatakan lulus, baru aku balik ke Jambi. Balik ke Jambi, ditanya papaku, ngapain ke Jambi? Emang nggak koas? Terus aku bilang, iya koasnya lagi libur, lagi nunggu ini jadwal tukaran shift gitu loh. Nanti aku masuk lagi gitu. Habis itu aku kasih tahu, ini pengumumannya udah keluar, aku udah lulus. Loh katanya masih koas gitu kan? Iya, aku tipu-tipu aja soalnya takut nggak lulus kemarin. Terus aku kayak ditabok gitu Kak. Iya. Terus akhirnya aku bikin itu kontennya, aku masukin ke Instagram. Terus yang nonton udah 6 jutaan deh kalau nggak salah. Karena tuh lucu banget momennya, dia benar-benar ekspresinya kayak katanya masuk koas. Apa ya bahasanya kan? Kupukul nanti kau gitu. Kayak lucu bagi orang. Pakai bahasa Medan ya. Pakai bahasa Medan iya. Lucu banget ya. Serasa nonton film ngeri-ngeri sedap ya. Iya. Oh, bahasanya tumbu, pakai tumbu bahasanya. Oh, tumbuh. Bapak tumbu ya gitu. Tumbuh kau ya. Iya gitu. Aduh, lucu banget ya. Berarti seru banget keluarganya ya. Iya, alhamdulillah. Papa berarti orang yang lucu, mama pasti lebih lucu lagi nih. Iya, mama lucunya tuh karena dia terlalu jujur orangnya. Jadi ada momen kemarin kita lagi bikin video profile ya kan Kak, di syutingnya di rumah. Jadi kita scene-nya tuh lagi jahit, ya kan? Lagi Ini jahit. belum apa-apa mereka udah ketawa nih. Makanya mereka kayak ngerasanya lucu gitu. Lagi jahit, terus instruksinya mereka kan ngomong ke mamaku, tante pokoknya tante ekspresinya ketawa aja ya, senyum gitu kan. Oh, gitu. Berinteraksi sama Mira tatap mata gitu kan. Ya udah nih lagi jahit, kita tatapan, terus aku kayak gara-gara aku ngeliat mamaku kaku ekspresinya, aku ajak ngobrol lah jadinya kan. Ma gimana nih jahitan aku, bagus nggak gitu. Terus dia bilang berantakan gitu. Apa adanya dia ngomong ya, sesuai dengan fakta. Nggak bisa dia kayak syuting, yang namanya syuting kan kita pura-pura aja gitu. Iya. Cantik apa Iya, gimana gitu betul. kan, biar tetap senyum nih. Harusnya acting aja ya. Berantakan kayak gitu. Ya udah, videografernya juga jadi ketawa, ulang lagi tante gitu jadinya. Ya ampun, mama the best banget mah. Kapan-kapan diundang di podcast Maya. Ya gitu lah. Seru banget ya. Itu ya, keluarga yang apa? Keluarga yang humor, itu juga bisa menginspirasi ya, memberikan inspirasi juga kepada orang-orang. Tapi kan saya lihat juga menjadi seorang putri itu kan harus percaya diri. Betul. Nah, cara meningkatkan percaya diri itu seperti apa? Dan kan banyak nih, tadi kan bilang kalau misalnya di nasional nanti bakal ketemu sama 34 provinsi. Betul. Ya, dan itu pasti mereka juga mempunyai kualitas yang tidak diragukan lagi kalau sudah menjadi finalis Putri Indonesia ini ya. Betul. Nah, untuk meningkatkan percaya diri dan juga supaya kita nggak insecure sama itu gimana? Oke. Finalis-finalis lain itu. Ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri yang paling penting sebenarnya kita tahu USP kita apa, unique selling point. Oke. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Betul sekali. Ya kan? Jadi kita nggak usah iri atau nggak usah insecure, kok dia bisa gini tapi gue nggak bisa. Tapi coba lihat kelebihan yang kamu punya apa gitu kan, yang membuat diri kamu tuh unik tuh apa ya, karena kamu punya kelebihan masing-masing yang orang lain tuh nggak punya itu gitu. Jadi kalau kamu udah punya itu, kamu harus benar-benar aware sama itu ya. Jadi memang yang paling penting tuh juga kita harus punya self awareness Kak, tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah nanti dari dua itu kita bisa evaluasi lagi nih, apakah kekurangan tadi bisa diimprove ya kan? Kan dari kita bisa selalu belajar ya kan, selalu belajar. Apakah itu kekurangan yang memang mutlak bawaan, misalkan kayak contohnya tinggi badan gitu kan, Iya. itu kan agak susah ya naikin 5 cm misalkan udah umur 22 ya susah gitu kan. Nah tapi apa nih kekurangan lain yang bisa diimprove, misalkan dari public speaking, oh ini mah bisa dilatih, ya udah cari mentor gitu. Kemudian untuk kelebihan, kalau misalkan kamu ngerasa punya kelebihan, ya embrace itu gitu, keluarkan itu dan tonjolkan itu gitu. Jadi kuncinya yaitu tadi sadar kita semua punya keunikannya masing-masing, ketahui keunikan kamu apa, embrace kelebihan dan improve kekurangan yang bisa diimprove seperti itu. Dan ketika mungkin berada di panggung itu kan butuh waktu juga ya Iya. supaya kita nggak gemetar, grogi. betul. Ya. Nah, kalau saran dari Mira supaya kita bisa melalui itu semua gimana Mira? Sampai sekarang sih masih grogi ya Kak. Cuman Tapi kan caranya harus diminimalisasi buat, ya grogi tadi ya supaya nggak betul. kelihatan banget ya. Nah, gimana Dengan caranya? pernafasan sih sebenarnya yang kuncinya itu. Oke, Jadi ajaran tarik kita nafas dong aja gimana sih. nih? Yuk, kita akan belajar tarik napas bersama Mira. Ya, sebenarnya ya tinggal tegak aja Oke, postur siap. tubuhnya, ya kan. Terus tarik nafas dalam-dalam dari hidung, sekitar 3 detik lah.
Oke. Jangan langsung cepet gitu Kak, pelan-pelan. Ini ya tips dari Mira ya. Keluarinnya dari mulut, pelan-pelan juga. Bawa duren. Habis makan makan durian durian ya. Ya, Berapa kali tuh? minimal 3 kali lah. 3 kali. 3 kali. Iya, ini baru sekali ya guys ya. Ya 2 kali lagi silakan Mira. Masa dulu itu tuh. Jengkol guys. Semua makanan kecium ya. Terus sekali lagi dong. Bawa apa lagi nih satu lagi? Kromboloni. Ada aja idenya ya, luar biasa memang. Aduh, keren banget. Ini kamu menginspirasi sekali loh, ya. Tapi penting ya seorang wanita itu bisa menginspirasi. Nah, menurut pandangan kamu seperti apa seorang wanita apalagi anak daerah ya? Nanti akan bertarung di pusat. Ya. Dan itu nanti akan menjadi inspirasi bagi anak daerah lainnya supaya mereka juga bisa menyusul jejak dari seorang Mira. Betul. Nah, bagaimana menurut pandangan kamu pentingnya untuk ini? Yang pertama dari perempuan sendiri ya aku ngerasa penting banget adanya woman empowerment gitu loh. Ya. Jadi zaman dulu kan perempuan itu nggak seperti sekarang ya Kak. Maksudnya Ya. kita dulu kayak bisa dibilang dijajah gitu. Ya. Oh, perempuan itu harus di dapur. Di dapur, Nggak boleh pendidikan tinggi-tinggi gitu kan. Nanti nggak ada yang mau gitu kan. Betul. Ya ngapain Di sumur ujung-ujung juga ya. Di dapur. Iya. nyuci di sumur. Nyuci, Iya. jemur kain. Jemur kain. Satu lagi nggak usah disebut ya. Tahu sendiri kan? Apa sih aku? Oh nggak tahu, dia bener nggak tahu Masak ya? bukan? Bukan. Kan ada 3D tuh di dapur, Oh. di sumur sama di Oke. Ya kita skip aja ya. kita skip aja ya. Skip aja. Ya, jadi zaman dulu kan kayak gitu. Cuman zaman sekarang kan udah apa ya? Lebih maju juga teknologi Betul. gitu kan dan ya harusnya dengan kemajuan teknologi kita bisa semakin maju juga pemikiran dan kegiatan kita juga nggak usah terbatas yang kayak zaman dulu lagi bahwa katanya dulu nggak usah pendidikan tinggi-tinggi itu Iya. sekarang udah nggak berlaku lah gitu. Iya, karena Sekarang- mungkin pemikiran dulu kenapa pendidikan tinggi-tinggi karena balik-baliknya ke dapur gitu. Iya. Sekarang kan di dapur kita udah bisa sewa nenis atau Iya, sewa betul. koki ya kan. Iya. Jadi pendidikan setinggi-tingginya biar nanti jodohnya juga setinggi-tingginya Kak. Iya, dengan jodoh setinggi-tingginya nanti keluarga kita bisa harmonis dan makmur kan kita bisa sewa ART untuk di dapur segala macam. Jadi Iya. kan kita juga bisa mengerjakan hal-hal lain, mengurus anak atau bisa berkarir dan segalanya gitu. Jadi apa ya? Sekarang itu nggak ada yang nggak mungkin lah gitu kan. Jadi perempuan harus bisa lebih maju secara pemikiran dan kemudian untuk anak-anak daerah menurut aku walaupun mungkin fasilitas di kota apalagi di ibu kota ya udah lebih maju daripada di daerah kita tapi jangan insecure sama itu Yeah. karena itu tadi kita semua punya keunikannya masing-masing justru cerita kita yang dari daerah itu bisa sangat menginspirasi orang lain dan dengan perjuangan kita sebagai anak daerah yang berusaha untuk memantapkan diri lah istilahnya ya untuk bersaing secara nasional dengan orang-orang lainnya terutama dari yang kota besar itu bisa bisa menjadi semangat gitu loh. Oh, aku ini anak daerah nih, tapi aku bisa membuktikan kepada diriku bahwa aku bisa bersaing dan mungkin mengalahkan orang-orang dari kota-kota besar gitu. Jadi jangan jadikan itu sebagai hal yang ditakutin dan jadi minder, tapi jadi bahan bakar untuk lebih semangat lagi untuk meraih cita-cita kita seperti itu. Yang penting itu ada niat dulu ya. Betul, dan punya mimpi itu penting banget Kak. Karena Penting. once kita udah punya mimpi, ya kita otaknya bakalan ngarah ke sana gitu. Jadi jangan takut bermimpi karena semua orang itu deserve to dream. Betul, betul sekali. Saya setuju ya. Dari niat dan juga dari mimpi itu nanti juga bisa kita wujudkan satu persatu Betul. dari usaha kita dan Yes. juga dukungan dari orang-orang sekitar. Betul, ya. penting Nah, sekali. Mira, di Jambi ini kan juga banyak ya pelaku UMKM ya. Dan UMKM ini kan menjadi salah satu sektor turunan dari pariwisata dan ini Ya. juga bisa nanti menjadi sebuah produk yang bisa kamu ini juga kan, kamu up juga kan di ajang ini. Nah, kalau kamu melihat UMKM di Jambi itu seperti apa sih dan apa sih nanti yang akan kamu beritahu kepada Ya. orang-orang di sana supaya di Jambi itu juga banyak loh tidak hanya pariwisatanya tapi juga ada turunan pariwisata yang juga bisa menjadi sebuah cenderamata nih Betul. ketika berkunjung ke Jambi gimana? Langkah yang paling konkret yang bisa aku lakukan tadi itu sih Kak, mempromosikan di sosial media. Oke, Karena siap. kebetulan followersku di Instagram lumayan udah ada lah. Iya. Heeh. Lebih dari 100.000 ya. Iya, udah centang biru juga. Sudah centang biru juga. Iya, jadi maksudnya kalau memasarkan UMKM kayaknya yang paling bisa cepet itu dari sosial media sekarang. Betul. Apalagi sekarang kan apa-apa dikit-dikit viral. Betul sekali. Iya kan? Jadi aku harapannya aku bisa
kolaborasi juga dengan UMKM yang ada di Jambi dan kita pakai produk mereka, kita akan bawa ke Jakarta pada saat karantina akan kita gunakan dan nanti kan ada sesi photoshoot ya. Iya betul. Jadi kita photoshoot dan itu akan selalu aku update di Instagramku dan nanti di TikTok juga. Jadi biar seluruh Indonesia tahu bahwa Jambi itu punya produk UMKM yang luar biasa bagusnya gitu. Berarti kamu membuka kesempatan juga ya bisa Betul. bermitra sama para UMKM yang ada di Betul Jambi ya. sekali, betul Oke, sekali. ini juga bisa menjadi surat terbuka juga bagi UMKM yang ada di Jambi. Siapa tahu mereka juga mau di-up ya Ya. lewat ajang ini, silakan saja untuk dapat memberikan produk-produknya ke Mira, nanti bakal dipamerin nih sama teman-teman yang ada di sana, bahkan sama panitia Panitia, sana supaya iya. semakin tertarik dengan produk-produk Jambi ya. Betul. Kontak aja di DM Instagram Betul. @miracle_sitompul. Betul. YouTube-nya tadi apa? Miracle Sitompul juga. Miracle Sitompul. Iya. Miracation-nya nanti bisa lihat di sana ya. Betul sekali. Nah Mira, sekarang saatnya mungkin Mira memberikan sebuah suguhan juga kepada masyarakat Jambi dan juga meyakinkan masyarakat Jambi bahwa Mira saat ini akan berjuang Ya. untuk Putri Indonesia 2024 dan harapannya banyak masyarakat Jambi yang juga nanti akan memberikan dukungan support kepada Mira. Silahkan Mira. Oke. Halo semuanya, aku Miracle, aku Putri Indonesia Jambi 2024. Aku ingin meminta dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Provinsi Jambi untuk mendukung Mira pada ajang pemilihan Putri Indonesia. Aku ini adalah anak yang tumbuh dan berkembang di Jambi, jadi memang asli dari Jambi inilah gitu. Dan aku juga udah melakukan banyak kunjungan ke pemerintah dan advokasi sudah dijalankan juga. Dan aku motivasinya mengikuti ajang Putri Indonesia ini biar bisa lebih berdampak lagi bagi masyarakat secara luas, terutama di bidang pendidikan, dan minta dukungan yang sebesar-besarnya dari masyarakat Jambi untuk ajak kerabatnya, teman-temannya untuk mendukung aku, dan jangan lupa untuk nonton malam finalnya tanggal 8 Maret di SCTV seperti itu. Ada vote-nya nggak sih kalau untuk ini? Ada vote untuk favorit. Favorit ya? Iya, nanti vote-nya bisa dilihat di Instagramnya official Putri Indonesia. Oke, jadi masyarakat Jambi, ayo kita dukung ya si Mira ya supaya nanti bisa sukses di Putri Indonesia, dan kita harapkan juga semoga nanti Mira juga bisa membawa Crown Putri Indonesia 2024. Amin. Terima kasih banyak Mira sudah hadir di sini, dan semoga banyak banget dukungan yang nanti akan mengalir kepada Mira, support dari pemerintah, swasta dan juga masyarakat Jambi, sehingga nanti Mira juga bisa mengharumkan nama Jambi. Titip salam juga dari masyarakat Jambi untuk teman-teman dan juga panitia yang ada Siap. di sana, dan semoga nanti dengan hadirnya Mira di Putri Indonesia 2024 ini akan juga semakin memperkenalkan potensi-potensi Jambi ya, dan itu akhirnya juga nanti akan berdampak kepada pendapatan asli daerah ketika orang Yes. banyak berkunjung ke Provinsi Harapannya Jambi. begitu, Kak. Amin. Amin, Terima kasih amin. banyak Mira. Terima Sukses kasih, selalu, Kak. cantik selalu. Amin. Ini adalah sosok perwakilan Tribi ya, perwakilan dari Jambi yang menjadi percontohan ya, percontohan generasi muda Jambi. Begitu juga dengan sobat-sobat semua nih ya yang mempunyai potensi, jangan malu, jangan dipendam aja ya Mira ya. Iya, Kalau betul. bisa dikeluarkan, ditonjolkan, Betul. dan bisa mendapatkan prestasi yang membanggakan Yes. untuk daerahnya. Amin. Terima kasih Mira. Jadi Mira harus mengucapkan terima kasih juga kepada Sobat Podcast Punya Kito, tapi pakai gaya Mira. Oh gitu. Sudah ada gayanya itu, Ibu silakan. Gimana? Oh gitu. Oh bisa jebas Jambi dia, gimana? Bisa lah Bang. Gini. Bisa lah Jo. Iya, kalau Putri Indonesia kayaknya gimana ya? Gini ya? Enggak lah, kalau ini Bujang Gadis Jambi ya. Sama sih Oh, sebenarnya. sama ya? Kayak gini juga. Oh iya ya. boleh, kayak gitu Atau aja ya. Kayak gini juga bisa. Iya, dari gini ke gini ya. Iya. Yuk silakan Mira. Tadi yang gini apa gimana? Pertama gini, Oh, gitu abis dulu. itu gini, abis itu gini. Banyak Ya, ya? banyak ya gayanya ya. Kapan lagi kita ngerjain Putri Indonesia Jambi ya? Yuk, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Podcast Punya Kito. Oke. Iya. Halo semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya Kito. Gini, terus gini. Cakep. Terima kasih Terima sudah kasih bersama saya dan juga Miracle Sitompul di podcast Punya Punya Kito. Kito. Sampai jumpa.